Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang semuanya. Hari ini merupakan pertemuan ke-6 pada mata kuliah pengelolaan limbah industri. Nah, pada hari ini atau pada pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang bangunan pengolahan air limbah secara aerobik. Nanti akan disambung dengan materi tentang bangunan pengolahan air limbah secara anaerobik. Maksudnya pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas sedikit tentang pengolahan secara aerobik maupun anaerobik. Nah, pada pertemuan ini akan lebih dibahas lagi secara lebih detail. Jadi secara biologis secara biologis itu ada dua pengolahan, baik secara aerobik maupun anaerob. Nah, nanti yang sistem pengolahan biologis itu selain secara aerobik dan aerobik nanti akan dibahas juga pada pertemuan terakhir dengan saya atau pertemuan ke-7 tentang pengolahan secara gabungan maupun secara kombinasi. Nah, adapun komponen pengolahan air limbah secara aerobik itu ada 5, ada kolam aerasi fakultatif, ada proses lumpur aktif, ada kolam aerasi ekstensif, dan juga yang terakhir adanya parit oksidasi. Kita masuk dulu tentang kolam aerasi. Nah, kolam aerasi itu biasanya menggunakan peralatan aerator mekanik berupa surface aerator yang fungsinya yaitu untuk membantu mekanisasi suplai oksigen larut ke dalam air. Nah, aerator ini biasanya menggunakan propeller yang setengah terbenam dalam air dengan putarannya memecah permukaan air agar lebih banyak bagian air yang kontak dengan udara, dan juga dia fungsinya sebagai untuk menyerap oksigen bebas dari udara. Nah, dinding kolam aerasi itu biasanya terbuat dari beton bertulang, sedangkan lantai kolamnya itu menggunakan geotekstil agar tidak terjadi kebocoran. Ini dia bentuknya skematik dari kolam aerasi. Ini bahannya dari geotekstil, dasarnya supaya tidak bocor. Dan ini merupakan elektrik motor with propeller engineering. Jadi dibuat agak sedikit ada sedikit tanjakan sedikit nih fungsinya supaya tidak terjadi limpahan dari limbah cairnya. Nah, kelebihan atau kekurangan dari kolam aerasi ini yaitu kalau secara kelebihan dia biayanya pemeliharaannya itu rendah, lalu efek yang dihasilkan itu baik, biaya instalasi awalnya rendah dan juga tidak menimbulkan bau. Namun kelemahannya dia harus membutuhkan lahan yang luas dan juga membutuhkan energi yang besar jika kolam aerasinya dilengkapi dengan aerator. Aerator itu kan mesin tambahan, itu bisa membutuhkan energi yang lebih besar lagi. Adapun tipe dan persyaratan dari geotekstil yang sebagai dasar dari kolam aerasi itu dia harus memiliki berat yang cukup, yaitu sekitar 4 kg per meter persegi, agar fungsinya agar terhindar dari kemungkinan terangkat atau uplift akibat pelepasan gas karena mengandung material organik. Nah, jadi kalau dia material organik itu kan cenderung apabila sudah menumpuk lama dia akan menghasilkan sebuah gas. Nah, yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk menutup kerusakan akibat penetrasi batuan dengan diameter 5 cm. Itu makanya fungsi dari geotekstil ini agar tidak terjadi kebocoran pada dasar kolam aerasi. Lalu yang ketiga, memiliki kekuatan yang cukup untuk terhindar dari kerusakan pada bagian tepinya karena proses pemasangan. Dan yang terakhir, dia sifatnya mudah dipasang dan tidak perlu tenaga kerja dengan spesifikasi khusus untuk memasangnya. Jadi gampang. Aerator dan efisiensi. Nah, ini biasanya prinsipnya menempatkan aerator yang dapat mengangkat seluruh endapan resistensi dalam aliran sehingga dianggap terjadi pengadukan lengkap dari seluruh sisi kolam. Sebagaimana terjadi pada aerasi di tangki sistem activity sludge atau lumpur aktif. Nah, efisiensi dari BOD removal-nya cukup tinggi, namun karena aliran keluar membawa juga endapan resistensi, dengan demikian efisiensi pengurangan suspended solid pada FO-nya sangat rendah. Karena dia membawa endapan saat dikeluarkan. Jadi saat dikeluarkan dari kolam aerasi tadi, nah, dia membawa serta endapan yang resistensi. Makanya biasanya efisiensi dari pengurangan suspended solid-nya pada FO itu sangat rendah, karena ada kandungan endapan pada FO-nya.
Nah, kebutuhan energi dan keuntungannya, kalau secara kebutuhan energi untuk aerasi itu hampir sama saja dengan tipe lainnya. Hanya karena harus mengangkat seluruh suspensi, maka biasanya diperlukan tenaga aerator yang cukup besar, yaitu sekitar 2,6 sampai 3,88 kWh per 1000 meter kubik kolam. Nah, lebih dari 4 kali tenaga yang diperlukan oleh fakultatif aerated lagoon atau 2 kali tenaga aerator yang diperlukan extended aeration. Nah, jadi di kolam aerasi ini butuh 4 kali tenaga dibandingkan yang fakultatif aerated atau ya dua kali lipat dibandingkan yang digunakan pada extended aeration. Nah, keuntungan di tipe ini yaitu dia tidak memerlukan pengurasan lumpur pada dasar kolam. Kenapa? Karena tadi di effluentnya dia akan lumpur yang terendap tadi itu akan terbawa sekalian di effluentnya. Makanya tidak perlu lagi melakukan pengurasan lumpur pada dasar kolam. Lalu kita masuk pada unit kedua yaitu kolam aerasi fakultatif. Nah, biasanya tipe ini selaras dengan kolam alga pada kolam stabilisasi. Hanya oksigen yang diperlukan disuplai melalui aerator dan bukan melalui fotosintesis alga. Nah, sistem ini biasanya memberikan cukup oksigen, namun power input aeratornya tidak cukup untuk menjaga seluruh partikel tetap dalam bentuk suspensi. Jadi sama dengan kondisi fakultatif pada kolam stabilisasi, yaitu pada lapisan bagian atas terjadi proses dekomposisi aerobik, namun pada bagian bawah kolamnya itu terjadi proses anaerob. Nah, jadi dia sudah yang pada kondisi fakultatif, dia sudah menggabungkan dua jenis, yaitu aerobik dan anaerob. Dari segi kebutuhan energi, unit ini biasanya memerlukan power yang cukup rendah, namun memerlukan lahan yang cukup luas, meskipun tidak seluas lahan untuk kolam stabilisasi. Nah, lumpur akibat pengendapan itu akan berada di dasar kolam, dan secara periodik itu harus dibersihkan. Nah, jadi kenapa endapan itu tidak terbawa dengan effluentnya ya. Jadi makanya dia ada endapan, makanya harus dibersihkan secara berkala. Nah, adapun akumulatif lumpur fakultatif aerated lagoon adalah 30 liter sampai 50 liter per jiwa per tahunnya. Ini skema kolam aerasi fakultatif. Ini ada inletnya. Inlet berarti dari sumber ini ya, sumber penghasil itunya, limbah cairnya. Ini ada endapan atau sludge, ada lumpur. Lalu ini outletnya. Nah, makanya karena outletnya letaknya di atas, itu biasanya yang keluar adalah bagian yang cairnya saja. Nah, yang endapannya akan tetap berada di dasar kolam. Makanya diperlukan pembersihan lumpur secara berkala. Supaya apa? Kalau dia sudah menumpuk terlalu banyak, yang ada takutnya nanti malah menyumbat dari inlet dan juga outletnya. Maka ini harus dibersihkan secara berkala. Nah, berapa kali Bu dalam misalnya sebulan atau setahun? Nah, itu tergantung dari jumlah endapan yang dihasilkan. Makanya biasanya harus ada yang mengecek sudah sebanyak apa. Atau kalau misalnya orangnya sudah yang menggunakan yang mengelola limbahnya sendiri, biasanya sudah bisa menakar sekali berapa, misalnya dalam sebulan harus berapa kali dibuang atau jangka waktu berapa lama sehingga dia tidak terlalu mencapai inlet dan juga outletnya, takutnya nanti tersumbat. Lalu masuk ke proses lumpur aktif atau activated sludge process. Nah, lumpur aktif itu merupakan proses pengolahan secara biologi aerobik dengan mempertahankan jumlah massa mikroba dalam superreaktor dan dalam keadaan tercampur sempurna. Nah, suplai oksigen itu mutlak diperlukan, biasanya menggunakan peralatan mekanis aerator dan juga blower. Nah, peralatan tersebut selain dibutuhkan untuk menyuplai oksigen, juga diperlukan untuk melakukan pengadukan sempurna di dalam reaktor. Nah, perlakuan untuk memperoleh massa mikroba yang tetap dalam reaktor adalah dengan melakukan resirkulasi lumpur dan pembuangan lumpur dalam jumlah tertentu. Nah, limbah cair yang masuk ke dalam tangki aerasi itu akan terjadi pencampuran dengan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme inilah yang akan melakukan penguraian dan menghilangkan kandungan organik dari limbah secara aerobik. Dan oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi mikroorganisme tersebut itu diberikan dengan cara memasukkan udara ke dalam tangki aerasi dengan menggunakan blower. Nah, campuran limbah yang sudah diolah kemudian dialirkan ke clarifier, dan di dalam clarifier lumpur itu akan diendapkan dan supernatannya itu dikeluarkan sebagai effluent dari prosesnya.
Sebagian besar lumpur aktif yang ada di clarifier di resirkulasi ke tangki aerasi supaya konsentrasi mikroorganisme dalam tangki aerasi tetap sama. Dan sisa lumpur yang ada dibuang untuk dilakukan pengolahan lumpur. Nah, jenis lumpur aktif itu ada dua, ada tipe konvensional, ada yang tipe extended aeration. Adapun kriteria dari perencanaan lumpur aktif itu berdasarkan pada beban BOD-nya, lalu MLSS-nya, umur lumpurnya, kebutuhan udara, waktu aerasinya, lalu juga rasio sirkulasi lumpur, dan juga efisiensi pengolahannya. Nah, dari beberapa jenis ada yang konvensional, ada yang step aeration, ada modified aeration, ada extended aeration, ada contact stabilization, ada Hecklet aeration, dan juga ada pure oxygen. Nah, yang konsentrasi yang efisiensi pengolahannya paling tinggi yaitu pada jenis konvensional dan juga pure oksigen. Lalu baru di bawahnya lagi ada Hecklet aeration, lalu ada step aeration dan juga contact stabilization. Yang paling rendah yaitu modified aeration. Tingkat efisiensi pengolahannya itu berdasarkan pada Japan Sewage Work Association. Nah, variabel perencanaannya tadi ada beban COD, ada MLSS atau padatan suspensi dalam campuran cairan, ada padatan suspensi yang mudah menguap dalam campuran cairan, lalu ada rasio perbandingan makanan terhadap mikroorganisme, ada waktu tinggal hidrolisis atau HRT, ada kebutuhan oksigen untuk aerasinya, ada produksi lumpur, rasio sirkulasi lumpurnya, dan juga umur dari lumpur aktifnya. Nah, kalau pada kolam extended aeration itu sebenarnya bukan termasuk kategori kolam aerasi seperti kolam aerasi lainnya. Proses ini merupakan pengembangan dari proses lumpur aktif konvensional atau standar. Nah, untuk extended aeration itu tidak diperlukan bak pengendap awal. Nah, di dalam bak aerasi air limbah itu disuplai oksigen dari blower atau diffuser sehingga mikroorganisme yang ada itu akan mengurai zat organik yang ada di dalam air limbah. Dan unit ini biasanya juga membuat endapan tersuspensi dengan menggunakan adukan menyeluruh meliputi seluruh bagian kolam. Nah, jadi sebagian lumpur yang terikut pada aliran outlet dari kolam ini akan terendapkan, sedangkan sebagian lainnya itu dibiarkan terakumulasi di dalam kolam atau sebagian yang diendapkan kemudian dikembalikan ke dalam sistem aerasi. Ini dia bentuknya, bentuk skema dari extended aeration. Jadi ini infonya, ini inletnya, lalu ada aeration tank. Nah, di sini adanya udara dimasukkan oksigen atau O2. Nah, jadi dia bercampur. Karena dia ada pengadukan, dia ada nama kayak pita, pengadukan. Nah, karena dia pengadukan, otomatis dia akan berupa campuran cairan limbahnya. Nah, campuran cairan itu akan dimasukkan ke dalam atau dialirkan ke clarifier. Nah, pada clarifier inilah nanti akan ada, nah, untuk ini kan di ujungnya di paling bawah. Nah, ini endapan itu akan dikeluarkan. Ini berupa wash activated sludge. Nah, ini bisa dikeluarkan. Nah, yang bagian atas adalah bagian yang cairan. Nah, ini dia effluentnya. Effluentnya keluar ke sana. Jadi ada dua saluran ya, ada keluar untuk effluentnya yang sudah limbah yang sudah terendapkan. Nah, endapannya itu ada lagi aliran tersendiri di bawahnya. Nah, beberapa sebagian dari endapan itu akan masuk lagi ke dalam di sini, ke dalam aeration tank-nya. Pada bagian pengadukan. Fungsinya apa? Karena dia kan membawa mikroorganisme ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti mikroorganisme yang sebagian tadi beberapa bisa masuk lagi ke sini sehingga dia memenuhi ya. Takutnya kan mikroorganisme itu kan pas keluar dari influenza kan tidak ada atau jumlahnya sedikit. Nah, kalau misalnya jumlahnya sempat sedikit, nah itu kan akan mengurangi waktu atau lamanya proses di aeration tank ini. Kenapa? Karena di sini kan terjadi pencampuran sehingga limbah-limbah yang berupa zat organik itu kan dapat terurai. Di sini terdapat penguraiannya. Nah, makanya biasanya separuh dibuang, separuh lagi nanti dimasukkan kembali ke dalam aeration tank-nya. Nah, sistem yang digunakan itu menempatkan tangki pengendapan itu terpisah sesudah kolam. Seperti yang gambaran tadi ya. Jadi antara kolam sama tangki pengendapan itu beda.
Lalu dia memisahkan bagian dari kolam untuk zona pengendapan untuk menahan lumpur sebelum effluent itu dilepaskan ke badan air. Lalu dia melakukan operasi lagu secara intermittent dengan membuat 2 unit secara paralel. Nah, kedua unit akan beroperasi secara bergantian. Jadi ketika suatu unit itu berhenti, maka akan ada kesempatan terjadinya pengendapan. Nah, lumpur yang akan terakumulasi mencapai konsentrasi solid yang ideal untuk extended aeration. Ini merupakan karakteristik dan tipe kolam aerasi. Jadi sudah kemarin juga perlu saya baca lagi ya, kita dibaca-baca aja. Lalu kita masuk unit ketiga, yaitu ada parit oksidasi. Nah, parit oksidasi ini prinsipnya itu merupakan sistem oksidasi atau parit oksidasi adalah extended aeration yang semula dikembangkan berdasarkan saluran sirkulasi kedalaman 1 sampai 1,5 meter yang dibangun dengan pasangan batu. Nah, reaktor ini biasanya digunakan untuk proses pemurnian air limbah setelah mengalami proses pendahuluan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menurunkan konsentrasi BOD, COD, dan nutrien dalam air limbah. Ada yang tahu BOD, COD itu apa? Ada yang pernah dengar atau sudah belajar di mata kuliah sebelumnya BOD, COD itu apa? Udah, Bu. Apa tuh? BOD itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau BOD itu jumlah kadar oksigen yang dibutuhkan oleh suatu mikroorganisme di dalam air untuk menguraikan kandungan organik di dalam air, Bu. Oke, kalau COD? COD itu kebutuhan oksigen dalam suatu reaksi kimia untuk menguraikan kandungan organik di dalam air, Bu. Oke, jadi bedanya kalau BOD biologikal ya. Jadi secara biologis, kalau COD adalah chemical, jadi reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam biota air. Nah, cara kerja dari parit oksidasi ini yaitu airnya itu diputar mengikuti saluran sirkular yang cukup panjang dengan tujuan agar aerasi dengan alat mekanik rotornya seperti sikat baja yang berbentuk silinder. Nah, jadi rotor itu diputar melalui as atau aksis horizontal di permukaan air. Alat aerasi untuk rotor yang horizontal itu disebut juga dengan cage rotor atau mammoth rotor dan Pasteur ditch apabila rotornya itu vertikal bentuknya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari parit oksidasi ini adalah kemampuan removal organiknya itu dia biaya operasional dan perawatannya itu rendah dan juga dia menghasilkan lumpur yang lebih sedikit dibandingkan proses biologis lainnya. Namun kekurangannya dia membutuhkan lahan yang luas, lalu konsentrasi TSS pada effluentnya itu masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan proses pengolahan activated sludge. Nah, ini ya. Nah, ini dia proses lumpur aktif sistem parit oksidasi ini bentuknya. Ini dibuat seperti, makanya dikatakan parit karena dia dibuatnya bentuknya seperti parit-parit. Ini dia akan mengitari. Ini bentukannya ya. Ada yang ditanyakan terkait tentang bangunan pengolahan limbah secara aerobik? Kalau belum, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut dulu materi berikutnya tentang bangunan pengolahan air limbah secara anaerob. Nah, jadi kalau di pengolahan air limbah secara anaerobik itu ada 4 unit, yaitu ada filter anaerob, ada reaktor anaerob aliran ke atas menggunakan lapisan lumpur, ada kolam anaerob, dan juga ada reaktor bersekat anaerob. Saya masuk yang bagian unit pertama dulu, yaitu filter anaerob.
Nah, unit ini dilengkapi dengan filter media untuk tempat berkembangnya koloni bakteri membentuk film atau lendir akibat fermentasi oleh enzim bakteri terhadap bahan organik yang ada di dalam limbah. Nah, film ini akan menebal sehingga menutupi aliran air limbah di celah di antara media filter tersebut, sehingga perlu pencucian berkala terhadap media, misalnya dengan metode deep washing. Nah, media yang digunakan biasanya dari kerikil, bola-bola plastik, atau tutup botol plastik dengan diameter sekitar 5 cm sampai 15 cm. Nah, aliran itu dapat dilakukan dari atas atau dari bawah. Nah, itulah kenapa perlunya pembersihan secara berkala, karena jumlah mikroorganisme yang ada di di medianya itu, di filter medianya itu bisa menumpuk atau bisa banyak, sehingga kalau dia sudah terjadi penebalan atau penumpukan itu akan menutupi aliran sehingga perlunya dilakukan pencucian. Adapun kelebihan dan kekurangan dari reaktor ini, kelebihannya itu yang pertama tahan terhadap shock loading, yang kedua tidak membutuhkan energi listrik, yang ketiga biaya operasional dan perawatannya tidak terlalu mahal, dan yang terakhir yaitu efisiensi BOD dan TSS-nya tinggi. Nah, kelemahannya yaitu effluentnya membutuhkan pengolahan tambahan, efisiensi reduksi bakteri patogen dan nutriennya rendah, dan juga membutuhkan startup yang lama. Jadi organic loading itu sekitar 4-5 kg COD per meter kubik per harinya. Nah, volume tangki itu dihitung berdasarkan retention time sekitar 1,5 sampai 2 hari. Dan jika menggunakan perkiraan kasar dapat dihitung volume anaerob filternya yaitu sekitar 0,1 sampai 1 meter kubik per kapitanya. Nah, umumnya anaerobic filter itu digunakan sebagai pengolahan kedua setelah septic tank jika alternatif peresapan ke tanah tidak mungkin dilakukan. Lalu kita masuk ke unit kedua yaitu reaktor anaerob aliran ke atas menggunakan lapisan lumpur. Nah, unit ini biasanya menstimulasi pembentukan selimut lumpur yang terbentuk di tengah tangki oleh partikel dan mengendapkan partikel yang dibawa ke aliran ke atas. Dengan kecepatan aliran naik ke atas yang perlahan, maka partikel yang semula akan mengendap akan terbawa ke atas, tetapi aliran juga tidak terlalu lambat karena akan mengakibatkan terjadinya pengendapan di dasar. Nah, penggunaan USB ini biasanya dipakai pada konsentrasi BOD di atas 1000 mg per liter atau 1000 ppm yang umumnya digunakan oleh industri dengan beban organik tinggi. Jadi jika beban organiknya rendah, itu akan sukar membentuk sludge blanket-nya. Jadi tidak cocok ya, tidak cocok menggunakan USB ini kalau dia beban organiknya rendah. Lalu pengaturan aliran konstannya dalam tangki itu mutlak diperlukan, maka dibutuhkan pelengkap unit sistem buffer untuk penampungan sementara fluktuasi debit yang masuk sebelum didistribusikan ke tangki USB. Nah, diperlukan pengaturan input flow-nya yang merata dalam tangki yang menjamin kecepatan aliran setiap titik aliran masuk dari dasar tangki. Jadi sebagai pegangan untuk menilai perencanaan, biasanya hidrolik loading-nya ditetapkan 20 meter kubik per meter persegi hari. Atau dengan kecepatan aliran konstan ke atas adalah 0,83 meter per jam dengan retention time atau waktu retensinya sekitar 6-8 jam. Nah, ini bentuk dari USB itu ada gasnya akan menghasilkan gas yang infonya di bawah letaknya. Infonya di bawah, lalu ada sludge bed. Nah, jadi kalau dia karena dia kandungan dari zat limbah organik itu tinggi, otomatis akan terbentuk sludge bed. Nah, jadi ada lumpur kayak sludge bed apa yang blanket gitu ya. Jadi endapan dari bahan-bahan organik. Nah, organik itu kita ketahui kalau dia sudah mengendap lama itu dia bisa menghasilkan gas. Nah, inilah dia ada gas cap, jadi ada penangkap gasnya. Nah, kalau keluar dia akan berupa biogas. Nah, di sinilah ada efluennya di atas letaknya. Jadi itu bedanya ya kalau dengan yang jenis apa tadi?
Kalau yang aerob tadi dia di atas influennya, di atas juga explore-nya. Nah, kalau pada pengolahan ESG dikembalikan jadi bawah influennya, di atas explore-nya. Karena jenis dari hasil pengolahannya nanti, karena dia ada berupa gas, makanya dia ada menggunakan gas cat, terus juga dia adanya endapan dari lumpur berupa lumpur organik. Lalu yang berikutnya adanya kolam anaerobik. Nah, kolam ini biasanya tanpa tutup, tapi permukaannya diharapkan ditutup oleh skam hasil proses fermentasi. Jadi pengaturan kedalaman kolam itu sangat diperlukan untuk menjaga kondisi anaerob, yaitu sekitar antara 2 meter sampai dengan 5 meter. Nah, organic loading untuk kawasan tropis itu sekitar 300 sampai 350 gram BOD per meter kubik per harinya. Nah, biasanya waktu tinggalnya 1 sampai 2 hari. Jika dinding dan dasar pada kolam anaerob itu tidak menggunakan pasangan batu, maka kolam tersebut harus dilapisi tanah kedap air atau tanah liat plus pasir 30%, setebal 30 cm atau diberi lapisan geomembran untuk menghindari air dari kolam meresap ke dalam tanah dan mencemari dan beresiko mencemari air tanah sekitarnya. Jadi harus dilapisi lagi dengan geomembran agar tidak mencemari air tanah. Lalu pada unit ketiga ada reaktor bersekat anaerob. Jadi ABR ini merupakan salah satu jenis pengolahan suspended grout yang memanfaatkan sekat atau bubble. Nanti kalau tiba-tiba mati kita masuk lagi ke link yang sama ya. Jadi dengan menggunakan pengadukan, nah jadi dia sekatnya itu berfungsi sebagai pengadukan yang bertujuan untuk memungkinkan terjadinya kontak antara air limbah dan juga biomasnya. Nah, pengolahan ini merupakan pengolahan yang murah dari segi operasional, sebab tidak diperlukan penggunaan energi listrik dan juga memiliki efisiensi removal organik yang cukup baik. Akan tetapi, reduksi bakteri patogen dan juga nutriennya rendah, sehingga effluentnya itu masih membutuhkan pengolahan tambahan dan juga membutuhkan pre-treatment untuk mencegah terjadinya clogging. Nah, ABR ini merupakan reaktor yang menggunakan serangkaian dinding atau buffer untuk membuat air limbah yang mengandung polutan organik untuk mengalir di bawah dan ke atas melalui dinding dari inlet menuju outlet. Nah, pada dasarnya ABR merupakan pengembangan dari reaktor USB. Adapun kriteria desainnya berdasarkan SASC tahun 1998, jadi upflow velocity-nya sekitar kurang dari 2 meter per jam. Panjang baknya itu sekitar 50 sampai 60% dari ketinggian. Removal COD-nya itu sekitar 65 sampai 90%. Removal BOD-nya 70 sampai 95%. Organic loading-nya kurang dari 3 kg COD per meter kubik hari. Hydraulic retention time-nya lebih dari 8 jam. Nah, ABR itu mengolah air limbah dengan organic loading rate atau OLR sebesar 1,2 sampai 1,5 gram COD per liter hari. Dan pada temperatur mesofilik yaitu sekitar 23 sampai 31 derajat Celcius. Jadi dia tidak menggunakan suhu tinggi pada bagian ini ya, pada unit ini. Nah, ini skemanya. Jadi dia apa ya? Namanya berkolom-kolom gitu. Berkolom-kolom berbak-bak. Di swatch-nya, nah kelihatan yang pertama itu biasanya di bagian kita sebut aja kolom pertama. Nah, di bagian yang kolom pertama itu swatch-nya otomatis karena dia ini inletnya otomatis sangat banyak swatch-nya. Lalu beberapa effluent-nya akan berpindah ke kolom kedua. Nah, di kolom kedua sudah mulai agak berkurang. Pada kolom ketiga sudah mulai berkurang lagi hingga kolom keempat. Nah, kalau ini dia modelnya sama ya dengan yang di secara aerob, jadi dia inlet dan juga outletnya itu berada di atas. Bedanya dia membuat ini yang dibuatnya semacam sekat-sekat, semacam berkolom-kolom. Oke. Tentang pertemuan pada hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan terkait dengan pengolahan limbah secara aerob dan juga anaerob.
Ini kedua metode ini, kedua unit ini merupakan bagian dari pengolahan air limbah secara biologi ya, secara biologi. Jadi ada bagi lagi atas dua, yaitu secara aerobik dan juga secara anaerobik. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya aman, Bu. Oke, setelah nanti ada tugas ya, silakan nanti dicek-cek LMS-nya. Mudah-mudahan sore nanti sudah bisa saya masukkan. Paling lambat nanti malam saya masukkan ke dalam LMS. Saya akan dicek tugasnya. Seperti biasa, tugas paling lambat hari minggu depan. Berarti Senin depan merupakan pertemuan perkuliahan kita yang terakhir sebelum UTS. Jadi persiapkan diri Anda. Seperti biasa ujian nanti tetap di LMS sama dengan halnya kuis kemarin. Durasinya seperti biasa ya, kalau UTS sekitar 60 menit atau 1 jam. Mungkin nanti waktunya ini ada yang ini campur ya tingkatannya kan. Kalau yang ngambil PLI ada yang 2017, 2018 kan? Iya, Bu. Oke, jadi nanti mungkin ini ujiannya juga malam, sama halnya dengan kuis kemarin. Kalau ada yang ingin perubahan jadwal, silakan kabari saya segera. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di LMS ya, di forum diskusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.